Saya izin share screen. Sudah kelihatan PPT-nya? Sampun, Prof. Oke ya, sekarang saya masuk topik tentang salah satu model spektroskopi, yaitu spektrofotometri UV-Vis. Ya. Mekanismenya tadi sudah dijelaskan tentang di awal tentang spektroskopi. Sama ya. Spektrofotometri adalah satu metode instrumental yang dapat digunakan untuk analisis baik kualitatif maupun kuantitatif kalau di bidang farmasi, yaitu senyawa obat dalam sediaan farmasi. Yang perlu diketahui kalau dalam sediaan farmasi, senyawanya tidak satu. Ya. Jadi suatu sediaan farmasi itu ada bahan berkhasiat dan resipien. Ya, resipien itu bahan tambahan yang diperlukan di sediaan farmasi, yaitu formulanya. Ya. Lebih dari satu bahan yang ada di resipien. Sehingga itu nanti ada teknik-tekniknya dalam menyelesaikan, misalkan di kontrol kualitas senyawa obat dalam penentuan kadar di konten uniformnya salah satu senyawa bahan aktif yang ada di dalam sediaan farmasi. Prinsipnya dari spektrofotometri yaitu berdasarkan nilai serapan dari senyawa obat yang dilewatkan cahaya atau sumber radiasi elektromagnetik sebagai sumber energi. Sinar yang dipakai harus monokromatis. Meskipun monokromatis, mono itu satu, kromo itu warna. Berarti pada yang mempunyai satu panjang gelombang. Meskipun dalam satu sinar itu mempunyai multi panjang gelombang. Contohnya misalkan UV dari 200 sampai 400. Ya, berarti sebanyak 200 panjang gelombang. Dan nanti yang dilewatkan hanya satu panjang gelombang saja. Gunanya, seperti tadi saya katakan, untuk uji kualitatif. Uji kualitatif itu contohnya untuk identifikasi. Misalkan dari uji kualitatif panjang gelombangnya, panjang gelombang maksimumnya. Satu senyawa pasti punya panjang gelombang maksimum. Atau profil spektrumnya. Atau E1% 1 sentinya. Itu uji kualitatif. Uji kualitatif itu untuk meyakinkan bahwa yang dianalisis itu sesuai dengan targetnya. Jadi tidak bisa saudara langsung melakukan uji kuantitatif tanpa didahului uji kualitatif. Setelah uji kualitatif itu benar, baru saudara bisa untuk melakukan uji kuantitatif, contohnya itu menentukan kadar. Hanya saja, semua metode instrumental, ya semua metode instrumental, baik yang di spektroskopi maupun kromatografi, kelemahannya harus mempunyai pembanding atau senyawa standar atau senyawa murninya. Itu semua metode instrumental, itu kelemahannya itu. Sehingga kalau saudara menganalisis senyawa, bahan aktif atau senyawa obat dengan metode instrumental, metode yang canggih, harus mempunyai pembanding. Ya, atau standarnya. Di dalam spektrofotometri berlaku hukum Lambert-Beer
Hukum Lambert-Beer itu gabungan dari hukum Lambert dan Beer ini sebagai penemu di awal. Di mana yang lalu Lambert ya itu menyelidiki antara intensitas atau daya atau nilai serapan terhadap media penyerap. Kemudian dilanjutkan oleh Beer. Dia meneliti atau mempelajari tentang kadar suatu senyawa larutan. Sehingga ini digabung antara konsentrasi atau kadar dengan nilai serapan. Menjadi A sama dengan epsilon ya, C kali T. A di awal ini adalah nilai serapan. Kemudian epsilon ini ada 3 kemungkinan, yaitu pertama epsilon itu ekstensi molar. Kemudian A kecil, ya, absorptivitas, dan E1% 1 senti. E1% 1 senti ini bisa sebagai uji kualitatif karena E1% 1 senti dari suatu senyawa itu sifatnya adalah spesifik pada panjang gelombang tertentu dan pelarut tertentu. Itu nilainya pasti E1% 1 senti. Dan T ini adalah tebal Couvet. Atau kalau disederhanakan, ya, A sama dengan A kali B kali C. Ya, A besar nilai serapan, B kecil itu ada A kecil itu absorptivitas, B kecil itu adalah tebal Couvet menggantikan T, C itu adalah konsentrasi. Ya, yang untuk mudah dihafal. Sekarang tentang daya serap. Ya. Koefisien ekstinksi atau absorptivitas ini ya, ini tergantung dari tebal, medium, dan kadar. Ya. Tapi kalau kadarnya dinyatakan, konsentrasinya dinyatakan dalam gram mol, saudara kan harus tahu berat molekulnya karena mol. Ya. Kadang susah, harus cari-cari literatur. Sehingga yang paling mudah tanpa melihat literatur berat molekulnya, ya, ganti E1% 1 senti. E1% 1 senti ini dikatakan ekstinsi spesifik. Spesifik karena ditentukan pada kadar 1%, 1% berat per volume, berarti 1 gram dalam 100 ml. Pasti itu yang dikatakan spesifik. Yang diamati pada tebal Couvet 1 cm. E1% 1 cm setiap senyawa itu spesifik. Mempunyai nilai tertentu pada panjang gelombang tertentu dan pelarut tertentu. Ya, ini yang paling mudah. Ya, jadi kemungkinan di awal tadi yang A sama dengan epsilon kali B kali C, atau yang paling mudah A sama dengan A kali B kali C. A kecil bisa kemungkinannya epsilon atau E1% 1 senti. B tebal Couvet C adalah konsentrasi. Ini yang paling mudah menggunakan E1% 1 senti. Ya. Pembacaan. Daerah pembacaan, nilai serapan. Pembacaan serapan yang terlalu besar atau kecil itu dapat menyebabkan kesalahan. Ya, kesalahan yang sekecil mungkin, ya, delta A per A atau delta C sama D. Pembacaan nilai serapan menurut hukum Lambert-Beer ya, yang di awal penemunya, yang kesalahannya kecil atau yang dapat ditolerir
itu dari 0,4343 nilai serapannya, ini yang paling kecil ya nilai serapannya, atau transmitternya 36,8%, itu kesalahannya paling kecil. Tetapi range pengamatan nilai serapan menurut hukum Lambert-Beer yang kesalahannya masih bisa diterima atau ditolerir, yaitu 0,2 sampai 0,8 nilai serapannya, atau transmitternya 15 sampai 65%. Ini menurut hukum Lambert-Beer zaman dulu, karena detektornya masih terbuat dari tabung-tabung yang dikatakan phototube. Phototube itu tabung yang isinya lampu katode dan anode. Nah, dalam perkembangan waktu sekarang ini, detektor phototube itu sudah tidak up to date lagi. Ya. Yang umum sekarang DAD, Diode Array Detector. Nah, di mana detektor yang alat-alat yang sekarang ini mampu mengamati keluar dari range dari hukum Lambert-Beer, bisa lebih kecil 0,2 atau lebih besar 0,8. Batasannya berapa? Lah nanti setiap industri peralatan itu mempunyai manual, mempunyai spesifikasi detektornya. Sekecil 0,2 itu berapa, sebesar 0,8 itu berapa, dibaca manualnya. Ya. Yang jelas nanti harus beda dengan blankonya. Blanko adalah pelarut. Ya. Tuh. Zaman dulu saya masih berlaku waktu saya S1. Pengamatan nilai serapan harus 0,2 sampai 0,8. Nah, sekarang peralatan ini maju sekali modifikasinya. Sehingga nilai serapan itu bisa lebih kecil dari 0,2 atau lebih besar dari 0,8. Atau nilai transmitternya lebih kecil 15% atau lebih besar 65%. Dan cara pembacaan panjang gelombang. Bedakan panjang gelombang maksimum dan panjang gelombang terpilih. Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang di mana senyawa tersebut mempunyai nilai serapan yang maksimum. Panjang gelombang maksimum ini akan berubah apabila beda kondisi atau beda pelarut. Ya. Pelarutnya sama, pH-nya beda, pasti akan terjadi pergeseran panjang gelombang. Seperti tadi batokromik dan hypsokromik, blue shift dan red shift. Nah, dan apa panjang gelombang terpilih? Panjang gelombang terpilih adalah panjang gelombang di mana pada panjang gelombang terpilih tersebut tidak diganggu oleh senyawa lain. Ya, ini khususnya nanti untuk analisis senyawa kuantitatif yang multikomponen, lebih dari satu senyawa. Senyawa obatnya satu, tetapi bahan resipiennya lebih dari satu. Berarti senyawa misalkan amoksisilin. Ya, isinya itu bukan hanya amoksisilin saja, bahan resipiennya. Sehingga harus diantisipasi nanti bahan resipiennya itu mengganggu tidak dalam proses analisis. Sehingga nantinya apabila suatu senyawa itu diamati dengan metode spektrofotometri, apabila senyawanya satu tetapi ada bahan resipiennya, dan bahan resipiennya itu nanti apabila spektrumnya memberikan spektrum yang overlapping, maka nilai serapannya adalah nilai serapan kumulatif. Karena metode spektrofotometri bukan metode pemisahan. Artinya dalam satu kuvet yang saudara bikin dalam
larutan itu harus dalam bentuk true solution, larut semuanya, itu lebih dari satu komponen. Sehingga nilai serapannya adalah nilai serapan kumulatif. Beda dengan kromatografi. Kalau kromatografi adalah metode pemisahan. Dipisahkan senyawanya dari senyawa lain. Ya, nanti senyawanya itu tergantung saudara pakai kromatografi apa. KLT densitometri, ya pada nilai RF, itulah yang diamati. Kalau dengan SPLC, ya pada retensi time, itulah senyawa. Dan seterusnya. Ya. Persyaratannya, secara fisik tadi saya katakan harus larut sempurna. Tidak boleh ada satu partikel kecil pun melayang-layang di situ, karena akan menghamburkan cahaya yang dilewatkan. Kalau dihamburkan, maka nanti nilai serapannya itu sudah tidak representatif lagi. Secara kimia, dari struktur molekulnya, yang tadi adanya gugus kromofor, sekarang gugus kromofor itu sudah ditinggalkan, diekspresikan ikatan rangkap terkonjugasi. Itu adalah gugus kromofor, ya. Jadi persyaratan yang pertama harus ada ikatan rangkap terkonjugasi. Kodenya ada inti aromatis juga ikatan rangkap terkonjugasi, selang-seling. Baru adanya gugus kromofor dan auxokrom. Ya, persyaratan secara fisik, secara kimia, dan harus mempunyai pembanding atau standar. Standar yang benar harusnya standar dari WHO. Di Indonesia ada di BPOM, di Dirjen POM sana, di percetakan negara. Tetapi apabila saudara mendapatkan, misalkan menentukan kadar, minta di industri farmasi, ya, minta COE-nya, dan di situ sudah distandarisasi dengan standar dari WHO, itu bisa sebagai standar. Ya, jadi tidak semuanya dengan standar WHO. Kalau bahan baku itu sudah distandarisasi dengan standar WHO, maka bisa untuk menstandarisasi senyawa yang sama yang belum terstandarisasi. Secara instrumentasi, ini yang paling sederhana, yang single beam. Jadi spektrum itu nanti ada yang single beam dan double beam. Diawali dari sumber radiasi elektromagnetik, ini lampu. Lampu yang kalau misalkan UV, lampu tungsten, ya, UV itu deuterium, kalau yang visible tungsten. Dalam satu alat biasanya ada dua lampu itu nanti akan berubah secara otomatis apabila panjang gelombangnya itu berubah. Dan melalui slit. Slit itu celah untuk meningkatkan intensitas. Nah, yang datang ini masih multi panjang gelombang, kemudian lewat monokromator. Monokromator biasanya dalam bentuk prisma atau segitiga ini. Ya, ini fungsinya nanti merubah yang multi panjang gelombang menjadi satu panjang gelombang, baru lewat kuvet yang isinya sampel. Dalam kuvet isinya sampel, maka senyawa yang dalam bentuk atom atau molekul itu tereksitasi, memberikan energi. Ada delta E yang sama atau mendekati nanti akan diserap. Ya, ini intensitas 0, ya, sinar dalam keadaan intensitas awal, diserap, nanti keluar intensitas T. Nah, dengan software yang ada di alat, nanti respon ini diolah menjadi nilai serapan, ditangkap oleh detektor. Detektor sinyalnya lemah, ini harusnya ada amplifier. Amplifier itu untuk memperkuat sinyal ini baru direkod. Ya. Yang double beam. Double beam berarti double kuvetnya. Ya. Contohnya ini sumber radiasi elektromagnetik, ada untuk daerah UV, lampu deuterium, tungsten, lampu untuk visible, masuk ke slit untuk meningkatkan intensitas, dipecah. Ini masuk monokromator dulu, keluar satu panjang gelombang dari multi panjang gelombang, kemudian dipecah dengan adanya
cermin atau mirror, ya, dipecah dengan tidak mengurangi intensitas, intensitasnya sama. Pertama dilanjutkan, diteruskan ke sampelnya, kemudian yang kedua dialirkan atau diarahkan ke reference atau blanko. Blanko itu isinya semua reaksi atau pelarut kecuali bahan aktifnya. Sehingga ini nanti di softwarenya alat itu nilai serapan dari sampel dikurangi nilai serapan dari blankonya. Blanko ya semua reaksi. Ya, keluar selisihnya. Semua ditangkap oleh detektor. Ya, ini sekarang detektor itu fotodiode, ya, diode array, DAD, ya, diproses hingga keluar nilai serapan dari senyawa bahan aktifnya, ya, kemudian dicatat, ya, keluar spektrum-spektrum atau nilai serapan. Ya, bedanya hanya pemecahan pembagian sinar ini dibagi menjadi dua, itu yang double beam. Harusnya sama menggunakan single beam atau double beam sama. Nah, sekarang pengoperasionalannya. Kalau double beam enak, sudah dikurangi. Tetapi kok single beam apakah dikurangi? Tidak boleh. Saudara amati nilai serapan dari blanko, kemudian nilai serapan sampel, kemudian dikurangi. Di spektrofotometri tidak berlaku hukum matematika 5 dikurangi 3, 2, tidak. Artinya nilai serapan sampel misalkan 0,5, blankonya 0,2, senyawanya tinggal diselisihkan 0,3, tidak berlaku. Ya. Caranya bagaimana? Ya, di scanning dulu, dikalibrasi istilahnya, dikalibrasi blankonya dulu. Ya. Itu nanti nilai serapannya sudah direkam di alat. Kemudian baru sampelnya. Sampelnya nilai serapannya berapa itu dengan software itu sudah dikurangi dengan blankonya, yaitu nilai serapannya. Ya udah, tidak perlu saudara menentukan, oh blankonya 0,003, nanti dikurangi. Oh, enggak. Karena di spektrofotometri tidak berlaku hukum matematika, ya, 2 ditambah 2, 4, atau 4 dikurangi 2, 2. Tidak. Ya. Nah, sekarang kita bahas secara instrumentasi yang ada di spektrofotometri. Tadi sumber radiasi elektromagnetik, ini cahaya. Tadi di awal, kalau visible menggunakan lampu tungsten, kalau UV deuterium pada umumnya. Jarang yang menggunakan xenon untuk mengcover kedua daerah tersebut. Sebenarnya dengan xenon itu sudah mencakup UV dan visible. Ya, saya nggak tahu alasannya kenapa, tetapi biasanya ada dua lampu, tungsten dan deuterium. Slit itu celah untuk meningkatkan intensitas. Contohnya kalau saudara mengintip dengan lubang yang kecil, itu intensitas yang saudara intip itu tinggi sekali. Ya. Kalau saudara ngintip yang lubangnya besar, ya intensitasnya rendah. Sama aja tidak ngintip. Sama saja ini dengan slit. Slit itu celah kecil. Sinar yang datang dilewatkan celah kecil untuk meningkatkan intensitas. Setelah itu baru masuk ke monokromator. Mono 1, kromator, kromo, warna, panjang gelombang. Merubah multi panjang gelombang menjadi satu panjang gelombang. Bentuknya slit banyak, ada yang langsung jadi satu kesatuan slit dan monokromator. Jadi nanti keluar sudah single panjang gelombang atau satu panjang gelombang atau satu warna. Kuvet setelah menjadi monokromatis, mono panjang gelombang, baru dilewatkan kuvet yang isinya sampel. Banyak sekali bentuk kuvet. Tapi untuk spektrum yang umum, ya 1 cm. Contohnya yang ini. Jadi
1 cm, 1 cm, 1 cm. Kubus. Cuman bentuknya panjang karena tergantung volumenya. Kalau yang kita punya, itu volumenya 1,5 mili sampai 2 mili. Ya, satu-satu. Ini yang nomor 1 ini kuvert. Tapi bentuk yang lain banyak. Terutama nanti kalau untuk biologi molekuler karena kecil, ya kuvertnya 1 ini, tapi di dalam ada celah. Celah yang isinya hanya 1 mililiter atau 1000 mikroliter. Itu untuk menentukan konsentrasi dari DNA. Tapi yang umum untuk senyawa obat yang 1 cm. Yang lain-lain ini banyak bentuknya ya, yang silinder atau dan lain sebagainya. Oh ya, ini yang untuk biologi molekuler yang mikrosel. Jadi ini sama 1 cm, tetapi ada tempat ini di dalamnya ini yang volumenya hanya 1 mililiter. Ya, 1000 mikroliter. Beda kalau yang ini 1 sampai 2 mililiter. Kalau yang mikrosel ini total 1 mililiter. Kemudian cermin tadi untuk memecah sinar tanpa mengurangi intensitas. Untuk dari single beam menjadi double beam. Jadi bervariasi cerminnya, hanya untuk memantulkan saja fungsinya. Memantulkan dengan meneruskan tanpa mengurangi intensitas. Ya, grating atau mirror. Detektor. Nah, detektor zaman dulu ini yang kanan ini, phototube. Ini phototube itu merupakan tabung yang isinya itu lampu katode dan anode. Ya. Dan ini sudah tidak digunakan karena mencari detektor ini sudah tidak ada yang produksi lampu katode ini. Diganti diode array yang lebih praktis. Diode array ini yang ada yang kita pakai semua di Fakultas Farmasi UNER, detektornya DAD. Kelebihannya DAD bisa untuk nanti yang kita sudah amati, kita bisa panggil di semua panjang gelombang sesuai dengan keinginan kita. Di daerah UV maupun visible. Misalkan hilang datanya, kita bisa panggil, kita set di panjang gelombang yang kita kehendaki. Dan bisa dibuat untuk 3 dimensi. Ya, ini kelebihan dari diode array. Kita semuanya yang ada di Fakultas Farmasi, detektornya sudah DAD. Ya. Dan karena detektornya DAD, pengamatannya bisa keluar dari range dari phototube yang 0,2 sampai 0,8. Bisa di bawah 0,2 dan di atas 0,8. Tetapi batas maksimum keluarnya itu setiap alat dari perusahaan itu beda-beda. Ya, nanti harus dibaca manualnya. Lebih kecil dari 2 itu sebatas berapa? Apakah boleh 0,0001? Nah, dibaca di manualnya. Lebih besar dari 0,8 itu berapa? Bisa 10. Nah, baca di manualnya. Nah, kemudian sebetulnya setelah detektor itu langsung kita bisa rekod. Tetapi sinyal atau respon yang diberikan, yang ditangkap oleh detektor itu lemah sekali, sehingga perlu instrumentasi untuk penguat sinyal, yaitu amplifier. Seperti di sound system yang saudara sering lihat di pesta-pesta itu, ya, ada amplifier. Amplifier kan untuk memperkuat suara. Nah, kalau di alat ini memperkuat sinyal. Ya, sehingga responnya lebih kuat, nanti direkodnya lebih jelas. Setelah di amplifier baru recorder, pencatatan. Nah, spektrum nanti akan keluar spektrumnya. Spektrum itu jumlahnya 1. Kalau jumlahnya lebih dari 1, spektra. Kalau nanti saudara mau lihat teknik pemilihan yang sesuai untuk analisis multikomponen, karena lebih dari 1 spektrum disebut spektra. Jadi spektranya
si A, si B, si C, sehingga kesimpulannya diamati pada panjang gelombang tertentu. Nah, ini batas pengamatan. Hukum Lambert-Beer berlaku, ya, ada hubungan yang linear antara nilai serapan dan konsentrasi. Tetapi ada satu senyawa dengan peningkatan konsentrasi itu sudah tidak linear. Contohnya ini ordinat, yaitu ordinat absorpsi. Aksisnya X ini konsentrasi. Hukum Lambert-Beer menyatakan dengan peningkatan konsentrasi, harusnya nilai serapannya juga meningkat. Karena ada hubungan yang linear antara nilai serapan dan konsentrasi. A sama dengan A kecil kali B kecil kali C. Ada hubungan yang linear antara nilai serapan dan konsentrasi. Artinya, ini konsentrasinya naik, kalau titik-titik itu dihubungkan, konsentrasi dan nilai serapan, linear, garis lurus. Tetapi ada satu senyawa, pada konsentrasi tertentu dengan kenaikan itu sudah tidak linear. Jadi parabola, ini melengkung. Sehingga ada batasan tertentu pada konsentrasi tertentu itu tidak linear. Sehingga yang tidak linear itu sudah tidak boleh untuk mengamati, ya, karena ini sudah tidak sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Tetapi spektrum itu bisa dipakai pada batas konsentrasi yang maksimum ini. Yang maksimum di mana masih mempunyai hubungan yang linear antara konsentrasi dan serapan. Sehingga nanti kalau konsentrasinya besar sudah tidak linear, perlu diencerkan. Karena yang konsentrasi besar itu sudah tidak mengikuti hukum Lambert-Beer. Diencerkan sehingga masih dalam batas-batas linear ini. Mainnya di batas-batas linear karena ini yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Adakah yang mau ditanyakan? Selamat pagi, Prof. Ya. Oh ya, mohon maaf Prof, saya izin bertanya. Tadi saya agak kurang paham. Kenapa ketika dia sudah mencapai batas titik ini, kemudian dia menuju ke arah bentuknya parabola, kenapa harus diencerkan? Saya pikir ketika dia diencerkan adalah karena konsentrasinya terlalu tinggi, tidak terdeteksi, atau seperti apa? Tadi saya masih agak kurang paham. Jadi gini, sifat suatu senyawa, ada senyawa obat tertentu, pada kenaikan konsentrasi, itu sudah tidak mengikuti hukum Lambert-Beer. Ya, artinya tidak ada hubungan antara konsentrasi dan nilai serapan. Ini kan melengkung. Ya, titik-titik itu nanti kalau dihubungkan, dibuat YBX plus ADG square, harusnya kan garis lurus. Ya, betul. Ya. Yeah. Berarti yang sudah membentuk kurva parabola ini kan tidak mengikuti hukum Lambert-Beer. Berarti tidak bisa kamu bekerja pada konsentrasi yang tinggi. Boleh senyawa itu ditentukan dengan spektrum yang mengikuti hukum Lambert-Beer, yang konsentrasinya yang ini yang mengikuti hukum Lambert-Beer, yang linear. Jadi saudara bekerjanya pada batas-batas yang hukum Lambert-Beer ini yang memenuhi hukum Lambert-Beer. Oh, karena apa? Ya sifat dari senyawa tersebut. Oh, okay. Ya. Kita tidak bisa rubah. Cuman kita mainnya di daerah yang linear ini. Ada. Tapi nanti juga ada yang sampai tinggi linear juga ada. Dikembalikan ke senyawa obatnya tersebut. Saya sendiri pun tidak hafal senyawa apa itu yang tidak linear. Nah nanti kamu dari penelitian atau dari tesisnya nanti kalau dibuktikan dengan konsentrasi yang meningkat berkali-kali tidak linear, ya kamu del aja, jangan main di daerah yang tidak linear kalau kamu menggunakan alat spektrum. Karena kalau tidak linear, tidak mengikuti hukum Lambert-Beer, ya kesalahannya tinggi. Ya. Makanya konsentrasinya dikurangi sehingga masih masuk ke yang linear tadi. Nah nanti kalau misalkan saudara nilai serapannya tinggi, padahal dibuktikan itu sudah tidak linear. Ya. Nah, supaya
masuk ke daerah linier karena konsentrasinya tinggi, nilai serapan tinggi kan linier dengan konsentrasi tinggi. Ya encerkan aja yang bisa masuk di daerah linier ini. Udah masuk hukum Lambert-Beer. Baik. Nanti disesuaikan dengan faktor pengenceran begitu ya, Prof? Ya, nanti perhitungannya diperhitungkan dengan dikonversikan faktor pengencerannya berapa kali. Dikembalikan. Ya, jadi apabila nanti dalam protokol ada faktor-faktor pengenceran, baik itu mengikuti hukum Lambert-Beer atau tidak, perhitungannya harus diperhitungkan faktor-faktor pengenceran. Ini yang sering terjadi ya, saya menguji S2, S3 baik di farmasi atau di non-farmasi, dilaporkan hanya pada tahap akhir. Tahap akhir dari saudara kerja di lab. Padahal pada tahap akhir itu kan saudara amati pada prosedur terakhir. Padahal ada tahap sebelum prosedur terakhir ada tahapan-tahapan, ya. Tahap pertama kan mesti nimbang, larutkan, dipreparasi apa, nanti direaksikan, terus diencerkan dan lain sebagainya, itu kamu tidak hitung itu konsentrasinya, tidak dikembalikan ke prosedur awal. Sehingga angka-angka yang kamu laporkan itu tidak representatif, tidak menggambarkan yang ada di sampel. Karena tidak dikonversikan dengan faktor-faktor pengenceran yang ada di protokol yang dilakukan. Itu ketidaktahuan, apalagi pembimbingnya juga asal percaya begitu saja. Ya, sehingga meskipun itu nanti kamu analisis dengan cara statistik yang hebat, bermakna atau tidak bermakna, ya tidak ada gunanya. Karena angka-angka yang kamu tentukan per sampel itu tidak representatif. Gitu ya. Oke? Baik, terima kasih banyak Prof sudah dijelaskan lagi. Ya, yang lainnya silakan. Saya yakin apa yang saya berikan, apalagi online, banyak ketidakjelasan. Silahkan yang kurang jelas di mana. Karena kemampuan Prof, setiap izin siswa. bertanya, Prof. Ya. Yang pertama tentang lambda terpilih, Prof. Nah, apa namanya? Kan semester lalu juga sempat disinggung sama Bu Mariati kalau nggak salah, Prof, terkait lambda terpilih. Nah, terus pemahaman Disinggung saya yang apa? Disinggung apa? tentang lambda terpilih ini, Prof. Siapa yang nyinggung? Bu Mariati tentang di matkul pengembangan metode analisis. Kan jadi kayak yang semester kemarin itu lambda terpilih itu yang saya pahami itu kayak di mana misalnya kedua senyawa atau lebih itu walaupun nggak berada di absorbansi maksimum tapi seenggaknya nggak rendah banget gitu, Prof. Apakah pemahaman saya ini tepat sesuai dengan penjelasan Prof. Jarwo kalau panjang gelombang terpilih itu panjang gelombang yang tidak diganggu senyawa lain. Jadi kayak misalnya senyawa A sama senyawa B itu walaupun tidak di panjang gelombang maksimum tapi bukan di absorbansi yang rendah banget gitu, Prof, di antara kedua senyawa itu. Nah, terus pertanyaan saya yang kedua itu tentang kuvet, Prof. Nah, ini tuh kemarin kasusnya itu kan biasanya kuvet yang dipakai kan ada kuvet gelas sama kuvet kuarsa ngoten nggih, Prof. Nah, dengan senyawa yang sama dan konsentrasi yang sama itu kenapa absorbansinya bisa berbeda gitu, Prof. Nah, jadi kayak kemarin tuh kasusnya teman saya tuh pakai kuvet gelas, terus absorbansinya tuh jelek, terus menyalahkan senyawa saya, kayak loh ini senyawanya rusak. Terus ketika saya cek menggunakan kuvet kuarsa itu bagus dan linier mengikuti hukum Lambert-Beer. Ngoten, Prof. Mungkin saya ingin apa ya? Saya kemarin juga gak bisa menyanggah si teman saya itu kenapa alasannya gitu. Makanya saya bertanya, Prof. Mohon penjelasannya. Oke. Pertama tentang kuvet dulu. Mungkin saya juga kelupaan ya. Mohon maaf. Untuk daerah visible, ya, daerah visible boleh menggunakan kuvet gelas, ya, untuk daerah visible. Kuvet gelas kan berbahan dasar gelas itu apa ya, silikat ya.
Ya. Tetapi untuk daerah UV harus kuvetnya khusus yang dari kuarsa. Ya, kalau kamu menggunakan gelas untuk daerah UV, ya nggak benar, nggak akan stabil, variasinya lebar. Tetapi di daerah visible, saudara menggunakan kuvet gelas baik, menggunakan kuarsa juga tidak salah. Sehingga kalau yang kuarsa itu bebas, bisa untuk visible, untuk yang UV. Tetapi kalau UV mutlak harus kuarsa. Ya. Nah, saudara di daerah mana? Di UV apa di visible? Kalau kemarin tuh di daerah 500-600, Prof. Kan Nah, harusnya 500, gelas tuh 600 harusnya gelas masuk. bisa. Gila, tapi kok hasil absorbensinya tuh beda banget gitu, Prof. Kalau beda Makanya saya juga bingung. berarti suasananya beda. Kan ada pergerakan redshift sama blueshift. Redshift dan blueshift bisa karena pH-nya berubah, panjang gelombangnya berubah. Alat gelasnya bersih atau enggak? Kebiasaannya alat gelasnya tidak dicuci dulu. Dikiranya yang pinjam dari laboran itu bersih, enggak dicuci, padahal itu keraknya banyak. Karena dipakai mahasiswa lain, kebiasaannya begitu. Dikiranya keluar dari lemari itu bersih, kotor. Jadi kalau kamu pinjam alat gelas, berasumsi itu kotor meskipun kering bersih. Karena itu dari pengguna mahasiswa lain kemarin hanya diserahkan saja tanpa dicuci. Kemungkinan ada kontaminan itu. Itu yang tentang kuvet. Kemudian panjang gelombang terpilih, betul yang kamu katakan. Ya. Panjang gelombang terpilih, ini di PPT. Panjang gelombang di mana? Pada panjang gelombang itu tidak diganggu oleh senyawa lain. Tidak harus nilai serapannya rendah banget, tidak. Yang penting bermakna, beda dengan belangkunya. Karena panjang gelombang terpilih ini nanti digunakan untuk analisis kuantitatif yang multikomponen dengan teknik-teknik tertentu. Nanti akan saya jelaskan itu. Beda dengan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum, panjang gelombang di mana mempunyai nilai serapan maksimum. Biasanya untuk senyawa tunggal atau bahan baku atau senyawa lain yang tidak dipengaruhi. Ya, pada panjang gelombang itu tidak dipengaruhi oleh senyawa lain. Nanti contohnya dengan serapan individual. Itu ya. Siap, terima kasih. Yang masih ragu? Iya, Prof. Saya lihat mimikmu masih ragu. Mboten, Prof, sampun. Iya. Nggak apa-apa, harusnya kejar pertanyaan itu supaya kamu sampai puas. Karena dalam proses studi itu proses untuk mencari tahu. Daripada nanya temennya yang masih masa studinya masih tambah serba mereka-reka. Ada lagi? Yang lain mungkin mau bertanya. Spektro ini murah meriah. Ya. Kalau S2 bebas saudara mau menggunakan alat tergantung permasalahannya. Kecuali kalau mau tesisnya tentang metode. Tapi harapan saya jangan metode ya, metode itu tool saja. Sehingga mau pakai HPLC boleh, ELISA boleh, apalagi spektrum. ELISA itu juga spektrum. Spektrum visible hanya menggunakan enzim yang dibuat koktail, yang diberi warna. UV, visible kalau ELISA itu. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silahkan, saya yakin dari ke-12 mahasiswa ini ada yang lain yang kurang jelas. Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, sekarang tentang aplikasi dari metode spektrofotometri UV-Vis. Saya yakin nanti di antara kalian mungkin
Ya tidak semuanya, tapi ada yang perlu ini. Aplikasinya seperti tadi di awal, bisa untuk uji kualitatif dari profil dari spektrumnya, panjang gelombangnya, dari nilai ekstrinsi spesifiknya. Kalau analisis kuanti, ya untuk menentukan konsentrasi, bisa senyawanya tunggal atau lebih dari satu, multikomponen. Senyawa obat yang ada hubungannya dengan dunia farmasi jarang sekali yang satu senyawanya. Senyawa berkhasiatnya satu, iya. Tetapi dalam formulasi ada resipiennya. Resipien bahan tambahannya. Berarti dalam satu sediaan itu lebih dari satu senyawa. Nah, sekarang resipiennya itu berpengaruh atau tidak? Tuh, ya. Untuk analisis kuantitatif bisa senyawa tunggal atau lebih. Nah, untuk analisis kuantitatif harus tahu profil spektrumnya dari masing-masing. Ya, kalau tunggal ya satu itu, kalau lebih dari satu, di samping satu-satu dan campurannya. Campurannya misalkan itu bahan tambahan, ya bahan tambahannya. Ya, kalau senyawa bahan berkhasiatnya 2, ya ada senyawa berkhasiat 1, yang kedua, kemudian campuran 1 dan 2, terus campuran 1, 2, dan resipiennya. Dari spektrum masing-masing dan campuran itu nanti untuk menganalisis teknik-teknik penyelesaian apa yang harus bisa diselesaikan. Dari satu di dalam satu monitor ya, harusnya nanti di overlay ya. Senyawa yang pertama dan 2 dan campuran di overlay dalam satu monitor. Nah, itu nanti bisa untuk menganalisis kira-kira teknik penyelesaian apa yang harus dilakukan. Ada lebih dari satu kemungkinan teknik penyelesaian dalam satu overlay itu. Jangan lupa yang penting nanti dari matriks sampelnya. Ya, matriks sampelnya itu mengganggu atau tidak. Kalau tablet, ya masa tabletnya itu loh. Ya. Kalau krim, ya basis krimnya. Salep, ya basis salepnya. Berpengaruh tidak. Itu nanti berarti basis krimnya dilakukan dengan cara yang sama, dilihat mempunyai spektrum tidak. Mempunyai spektrum boleh, tetapi pada saat panjang gelombang terpilih atau panjang gelombang maksimum itu tidak mengganggu. Artinya basis atau bahan resipien itu tidak memberikan nilai serapan. Boleh. Nanti ada contoh-contohnya. Teknik-teknik penyelesaian yang ada di metode spektrofotometri. Banyak sekali. Pertama, serapan individual dan simultan. Panjang gelombang ganda, simultan itu juga panjang gelombang ganda 2. Nah, ini ada panjang gelombang ganda 2, terus ada 3 panjang gelombang, saya lupa ini belum ditulis. Cara derivatif itu diturunkan, dan diferensial berdasarkan perbedaan pelarut, ini sebetulnya analog dengan derivatif, cuma beda pelarut, Penarowski atau ortogonal. Jadi nanti kita analisis berdasarkan teknik-teknik ini mana yang bisa menyelesaikan. Nah, untuk menentukan teknik-teknik penyelesaian terpilih tadi, kita harus mempunyai spektrum dari masing-masing. Atau spektra. Spektra itu gabungan dari spektrum-spektrum. Ya. Kalau senyawa tunggal ya bahan murninya tunggal sama bahan resipiennya. Kalau multikomponen, kalau misalkan seperti obat flu, isinya kan lebih dari satu.
Ada antipiretik, ada antihistamin, ada analgesik. Lah itu semua dilihat spektrumnya masing-masing, tambahannya bagaimana atau resipiennya, baru kita bisa menentukan teknik terpilih. Teknik terpilihnya menggunakan tadi individual, derivatif, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah teknik terpilih, karena nanti lebih dari satu teknik terpilih, pilihlah yang paling mudah dulu. Jangan pilih yang paling sulit. Kalau paling sulit nggak ketemu nanti frustasi. Dari melihat spektrum masing-masing dalam satu monitor, dianalisis lebih dari satu teknik terpilih, pilihlah teknik terpilih yang paling mudah. Ya. Kamu lakukan. Ya, lakukan mulai divalidasi. Mulai pemilihan panjang gelombang, linearitas, ya, presisi, akurasi. Kalau ini sudah memenuhi syarat semua, baru diterapkan ke penentuan kadar yang ada di sampelnya. Jangan lupa, karena ini metode instrumental, diperlukan senyawa murni atau standarnya untuk menentukan harga mutlaknya. Ya. Contoh yang pertama, serapan individual. Ya. Kalau diperoleh spektrum yang begini, yang dot-dot titik-titik ini senyawa Y, yang solid senyawa X. Ya. Untuk penentuan kadar senyawa X, tidak harus dimaksimum. Kalau dimaksimum, dia diganggu oleh senyawa Y. Nah, makanya nanti harusnya di spektrum ini kurang ya, harusnya ada dilihat spektrum dari campuran senyawa X dan Y. Nanti di atas adalah kumulatifnya, profilnya analog tidak. Ya. Sehingga di sini diperlukan untuk senyawa X, panjang gelombang terpilihnya di panjang gelombang E1 ini karena senyawa Y-nya nilai serapannya 0. Berarti ini teknik serapan individual. Serapan individual, individu satu, ya, berarti tidak diganggu oleh senyawa Y. Sebaliknya, senyawa Y bisa ditentukan dengan cara serapan individual pada maksimumnya. Karena pas profil ini maksimumnya senyawa X-nya tidak mempunyai nilai serapan. Ya. Yang satunya serapan individual pada maksimumnya, yang satunya tidak pada maksimum. Ya. Kalau tidak diganggu, ya di senyawa maksimum. Kenapa harus di senyawa maksimum? Kenapa harus di panjang gelombang maksimum? Karena pada panjang gelombang maksimum itu kesalahannya kecil. Nanti kalau dilihat delta A per A-nya adalah 0. Ya, pada di maksimum itu. Tetapi kadar senyawa X di maksimum ini kan diganggu oleh senyawa lain. Makanya boleh tidak di maksimum, tetapi harus divalidasi. Artinya nanti linear enggak, terutama nanti akurasinya pada panjang gelombang terpilih yang di sini tidak di maksimumnya itu akurasinya memenuhi syarat atau tidak. Dari teknik serapan individual, apakah ada pertanyaan? Contoh yang pertama pasti contoh yang paling mudah. Silahkan yang kurang jelas. Ada pertanyaan? Yang lain? Ada yang mau bertanya? Belum tentu
diem itu tahu loh ya. Harapan saya sih nggak tahu, harus bertanya meskipun nanti tidak dipakai, supaya nanti kok ditanya itu bisa menjelaskan, apalagi yang calon dosen. Tidak ada pertanyaan? Prof. Ya? Belum, Prof. Oh belum, kayak saya lewat. Sekarang cara simultan. Gampang cara simultan itu. Apabila diperoleh profil senyawa A dan senyawa B atau X dan Y mempunyai 2 peak, ya, 2 peak tapi jaraknya jangan berdekatan dan overlapping. Cara paling mudah adalah cara simultan. Ditentukan pada panjang gelombang maksimum masing-masing, diamati nilai serapan pada panjang gelombang masing-masing, ya, diamati senyawa A dan senyawa B pada panjang gelombang maksimum kedua maksimum itu. Misalkan senyawa A dan senyawa B. Senyawa A ini diamati nilai serapannya pada maksimumnya A dan maksimumnya lawannya B. Berapa nilai serapannya? Dan sebaliknya gitu. Senyawa B diamati nilai serapan pada senyawa B maksimum dan senyawa lawan yang maksimum. Nilai A-nya berapa? Kemudian dibagi dengan, kalau epsilon itu kan sulit ya. Kalau saya lebih senang E1% 1 cm. Kalau epsilon kan kamu dari awal sudah dibagi berat molekulnya per gram mol. Kalau E1% 1 cm, kamu membuat konsentrasi berapa, nanti dikembalikan ke 1%. 1% itu berapa ppm? Kira-kira berapa? Kalau 1% itu berapa ppm? Persen kan? 1% berarti 1 gram per 100. Nah, kalau per 100 berapa ppm? 10.000 ppm bukan, Prof? 10.000 ppm. Tetapi kamu kan tidak mungkin mengamati 10.000 ppm. Misalkan kamu mengamati 10 ppm. Ya, 10 ppm misalkan nilai serapannya 0,2. Dan dari 10 ppm ke 10.000 ppm itu berapa kalinya? 10 ke 10.000 berapa kalinya? 1.000 kalinya, Prof. 1.000 kalinya. Berarti nilai serapannya kalikan 1.000. 0,2 kalikan 1.000 berarti 200. Itu nilai E1% 1 cm dari senyawa tersebut. Tetapi dalam menentukan itu tidak boleh hanya 1 konsentrasi. 2 juga tidak boleh. Minimal 3. Lebih banyak lebih baik. Misalkan dari 10 ppm. 25, 50, 75, 100. Nanti kalau dikembali, meskipun diamati dari 10 sampai 100 ppm, 1% 1 cm-nya itu tidak akan beda jauh. Kan dikalikan faktornya kan. Kalau 10 ppm ke 10.000, kalikan 1.000. Kalau 25, berarti kalikan berapa? 400. Ya, kalau 100, ya kalikan 100. Ya, karena 10.000 dibagi 100. Kembalikan ke persen, nanti tidak akan beda jauh, baru itu di rata-rata berarti 1% 1 cm rata-rata itu yang dipakai. Dan 1% 1 cm untuk simultan diamati pada 2 panjang gelombang. Panjang gelombang maksimum masing-masing itu panjang gelombang maksimum 1 dan 2. Tinggal masukkan aja di rumus sudah ketemu konsentrasi. Ya, senyawa X dan senyawa Y.
Ada pertanyaan? Saya yakin saya ngomong lesan ini ada yang kurang jelas loh. Boleh kok bertanya, silakan. Mungkin rumus ini ada yang lebih sederhana di jurnal, boleh. Kan epsilon itu kemungkinannya bisa A kecil, kalau ada data A kecil boleh, ada epsilon boleh. Tetapi kalau nggak dapat itu kan paling enak S1% 1 senti yang kamu bisa nentukan sendiri. S1% 1 senti kan tidak harus cari BM. Karena diamati pada 1%, 1% 10.000 ppm. Ya, kamu bikin 10 ppm, nanti dihitungnya 10.000 ppm. Kalikan 1.000. Kalau yang 100, ya kalikan 100. Yang 50. Ya, berarti 10.000 dibagi 50 kali nilai A-nya itu 500 kali. Ya, jadi nanti E1% rata-rata itulah E1%-nya senyawa tersebut. Ya. Karena yang lebih dipercaya adalah yang kamu buktikan karena itu kondisinya. Kondisi pH-nya itu kan di situ. Kalau di literatur kan belum tentu pada pelarut apa dan pH berapa. Nanti beda dengan yang kamu kerjakan, pelarutnya beda, E1% itu ya beda. pH-nya beda ya beda. Ya. Silahkan bertanya untuk cara simultan. Nanti tambah yang teknik-teknik yang belakangan saya jelaskan, derajat kesulitannya lebih tinggi. Selama ini ya kadang-kadang mungkin ketidaktahuan, bahkan saya sering kali ada mahasiswa S3 yang dari Saintek atau kedokteran gigi atau kedokteran, kaget melihat kalau menggunakan spektor itu harus serumit ini. Selama ini dia lakukan untuk senyawa multikomponen itu ya pada senyawa pada panjang gelombang zat yang diamati. Padahal di sampel itu lebih dari satu senyawa. Sehingga nilai serapannya itu nilai serapan kumulatif. Kaget, salah. Nah, tapi kalau tidak tahu salah ya enggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah tahu, jangan sampai salah. Untuk itu silahkan yang mau bertanya yang kurang jelas dari ke-12 mahasiswa, saya yakin ada yang kurang jelas. Silahkan. Jangan malu bertanya. Nggak ada. Berarti nggak ngerti semua dong kalau gitu. Pusing nggak kayak gini nih, berarti transfer ilmunya nggak ada. Harusnya yang nggak ngerti harusnya bertanya. Jangan diem aja. Sekali lagi saya kasih waktu untuk bertanya. Ini masih dua model, individual dan simultan. Nggak ada. Halo, suara saya bisa didengar? Halo. Ya, Bro, bisa. Bisa didengar? Bisa, Bro. Oke, ada pertanyaan? Saya belum, Bro. Oh, ya, saya lanjut. Dan panjang gelombang ganda. Sebetulnya pada panjang gelombang ganda ini bisa ditentukan dengan cara simultan. Karena ada dua peak, dua puncak. Tetapi saudara menentukan dengan simultan tidak salah, tetapi harus saudara tentukan di dua panjang gelombang ini semuanya baik senyawa A dan senyawa B, kemudian epsilon A atau E1 dan 1 cm di dua panjang gelombang ini. Nah, persyaratannya untuk saudara menentukan pada
panjang gelombang ganda. Ya. Untuk pengganggunya di sini yang Y. Ya. Untuk pengganggunya yang diamati pada panjang gelombang pertama dan kedua, untuk pengganggunya delta A dari panjang gelombang 1 dan gelombang 2, pengganggu harus 0. Ini persyaratannya. Contohnya ini ya, pengganggunya Y. Panjang gelombang 1 terpilih di sini, nilai serapannya di sini. Panjang gelombang kedua di sini, ya, nilai serapannya sama, artinya delta AY1 sama dengan AY2. AY2 itu diamati pada panjang gelombang maksimum dari senyawa X-nya yang mau dihitung. Kalau nilai A-nya, A pada panjang gelombang 1 dan 2 dari pengganggu ini sama, delta A-nya kan 0. Itulah yang dikatakan tidak mengganggu. Sehingga bisa ditentukan pada dua panjang gelombang ini, panjang gelombang 1 dan panjang gelombang 2, di mana delta A dari pengganggu pada panjang gelombang 1 dan 2 itu nilainya 0. Ya. Nah, untuk yang tidak mengganggu atau zat yang ditentukan, pada panjang gelombang 1, kan nilainya di sini. Kursor saya ini kelihatan nggak? Halo? Terlihat, Prof. Kelihatan, Prof. Kursor ini pada panjang gelombang yang kedua untuk zat 1. Kan di sini nilai serapannya. Tetapi pada panjang gelombang yang maksimumnya zat yang pertama kan di sini. Ini kan delta A-nya tidak sama dengan 0. Sehingga nanti diamati semuanya pada dua panjang gelombang ini, dilihat deltanya. Ya. Jadi mulai linearitas ya juga menggunakan delta, nanti pada sampelnya juga menggunakan delta A pada panjang gelombang 1 dan panjang gelombang 2. Jadi nanti tergantung teknik terpilih dan panjang gelombang terpilih. Nanti untuk menentukan harga mutlak, murninya juga dengan cara terpilih, panjang gelombang terpilih. Oke, pada panjang gelombang ganda adakah pertanyaan? Ada? Tambah bingung kan kalau tambah lama? Prof, mohon maaf. Sebetulnya tadi saya juga masih agak sedikit ragu-ragu dan sebetulnya agak bingung antara X dan Y ini. Apakah ketika dalam contohnya Suaranya adalah putus-putus. Oh, nggih. Sebentar. Kalau sama apakah sudah lebih baik? Nah, ini lebih jelas, lebih bening. Gimana? Nggih, mohon maaf Prof, sebetulnya saya masih agak bingung dan ragu-ragu termasuk slide yang sebelumnya. Dalam hal ini ketika Putus-putus lagi suaranya. kalau sekarang bagaimana? Ini lebih jernih, tetapi kok sudah ngomong kok putus-putus terus suaranya bindeng. Oh alah, kemungkinan karena jaringan saya Prof. Ya. Mungkin pertanyaan saya langsung saja dalam contoh praktiknya. Oh, ini bindeng lagi, nggak denger lagi. Nggak usah pakai handset aja. Oh ya, sudah saya lepas kok Prof ini. Saya coba, Halo? ya saya coba Kalau lewat, pakai handset tambah susah. ya sudah saya lepas kok. Saya lewat chat mawon nggih Prof. Napa pripun? Iya, tapi bindeng suaranya di tengah-tengah bindeng, jadi saya nggak bisa jelas melihat jelas, mendengarkan jelas pertanyaannya, takut jawabnya salah. Coba diulang. Iya, dalam praktiknya Prof, ketika ada senyawa X dan Y ini, apakah dia adalah sama-sama senyawa yang ditargetkan atau salah satu ini pengganggu seperti misalnya Suaranya terputus. Oh ya sudah, nggak usah, nggak apa-apa Prof, terima kasih. Suaranya terputus. Di tengah-tengah nggak kedengeran saya. Halo?
Izin menyampaikan lewat chat mawon nggih Prof. Pripun? Ya Nek, kalau saya bisa jelas ya, Oh sajane iya, enak lebih. nggih. Mohon maaf mungkin Gimana coba diulang? oh ya, mungkin jaringan saya yang buruk. Nggih, tadi mungkin sepertinya saya agak masih ragu-ragu dalam hal ini, saya ingin memastikan juga apakah X misalnya seperti yang tertera dalam layar ini, apakah senyawa utamanya ingin ditargetkan dan Y adalah eksipien dari suatu obat atau X dan Y ini sama-sama senyawa target tetapi ternyata maksudnya spektranya overlap? Bisa dua-duanya. Oh Ya. gitu. Makanya untuk menentukan teknik penyelesaian ini harus dilihat masing-masing. Kalau sampelnya senyawa tunggal, sediaan tunggal, tetapi sediaan tunggal itu kan ada resipiennya. Misalkan tablet kan ada massa tablet, ya. Kalau misalkan massa tabletnya Y, X-nya bahan berkhasiat, ya begini. Atau ini suatu senyawa bahan aktifnya, bisa. Makanya untuk menentukan teknik terpilih, itu harus dilihat masing-masing senyawa bahan aktifnya dan matrik sampelnya. Ya. Dari situ nanti baru kita bisa tahu teknik penyelesaian mana yang tepat lah. Karena dalam satu profil, dalam satu monitor nanti lebih dari satu kemungkinan teknik penyelesaian. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus mengidentifikasi nggih, Prof. Apakah dia termasuk Iya. panjang gelombang ganda, simultan atau apa untuk menentukan apakah dia memang tidak boleh ada delta A-nya atau seperti apa nggih? Ya, nanti dari profil yang diperoleh baru kita analisis. Ini yang tepat itu menggunakan teknik yang mana? Karena teknik penyelesaian tidak bisa dipatok di awal. Oh, ini harus saya selesaikan dengan cara simultan. Tidak bisa. Teknik penyelesaian itu tergantung dari spektrum masing-masing. Ya. Kalau ada judul penelitian yang menyatakan ya, aplikasi teknik derivatif untuk menentukan senyawa ini itu salah. Ya. Jadi teknik penyelesaian ini menyertai spektrum yang diperoleh. Ya. Tahu ya maksud saya ya? Betul. Berarti butuh konsultasi lebih lanjut nggih, Prof. Oh Kami iya, sebagai enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makanya spektrum ini murah meriah. Tetapi perhitungan dan teknik pelaksanaannya itu lebih kompleks. Lah sekarang dikembalikan ke masing-masing. Saya punya duit atau tidak? Kalau punya duit paling gampang ya kromatografi. Metode kromatografi itu kan metode pemisahan. Sudah dipisahkan, oke. Kalau tidak punya duit pengen ilmu, ya spektro. Orang ajar spektro itu jarang ada yang mau. Karena perhitungannya itu kompleks. Nah sekarang kembalikan ke diri sendiri. Saya ada duit enggak ya? Karena kalau dengan HPLC terus terang pelarutnya mahal. Pelaksanaannya waktunya lama. Kamu booking HPLC sehari tidak akan dapat hasil. Dan antri. Nah antrinya itu tergantung yang mengambil dengan alat HPLC itu berapa banyak. S2 kalah dengan S1, duluan S1 dulu bookingnya. Karena alat itu ada karena S1. Nah nanti baru S2. Makanya paling mudah sebetulnya spektrum itu satu hari buat 10 mahasiswa bisa. Karena ngamatinya itu loh paling setengah jam kelar atau paling lama 1 jam. Saudara sendiri aja loh bisa sehari itu ngamati 5-7 kali. Tetapi preparasinya yang lama. Nah, nanti dikembalikan ke masing-masing mahasiswa permasalahannya. Karena alat itu harusnya sebagai tool ya kalau sudah S2.
Saudara mau menggunakan SPLC boleh, Densito boleh, GC boleh, AS boleh, ELISA boleh. Karena untuk memperoleh data. Ya, gitu ya. Ada lagi yang kurang jelas. Saya yakin kok mimiknya juga masih blank. Oh, mboten Prof, enggak, saya sedang kebetulan kan ambilnya saya yang kimia bahan alam Prof. Saya sedang membayangkan ketika dia menggunakan sampel ekstrak seperti itu pasti akan lebih Harusnya problemnya harusnya kemarin ikut webinar saya. Oh, Webinar saya kemarin sudah saya share ke anak bimbing saya S2, tetapi mungkin nggak di-share di itu. Webinar saya ini kemarin tanggal 28 kan baru kemarin. Ya, webinar di Jogja atas nama OAD Universitas Ahmad Dahlan tentang standarisasi bahan alam. Ya, ada yang menggunakan spektro, ada yang menggunakan KLT Densito. Kalau enggak ya mungkin baca publikasi saya tentang standarisasi bahan alam. Ya, ada banyak setajah nama saya itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, penjelasannya. standarisasi bahan alam. Ya, jadi spektro itu bisa untuk standarisasi bahan alam, tetapi harus divalidasi. Karena kan nilai serapannya kan numpuk. Di bahan alam kan multi komponen A sampai Z. Tetapi untuk standarisasi, saudara bisa hitung sebagai major compound. Major compound misalkan flavonoid. Flavonoid yang tertinggi apa? Quercetin. Tentukan quercetin di bawah pengaruh banyak pengaruh yang ada di bahan alam. Tidak harus dari ekstrak diambil quercetinnya, tidak. Ya, boleh. Masih dalam bentuk ekstrak untuk uji efektivitas, boleh. Baca di jurnal saya tentang, saya ini orang analisis tapi aplikasinya sampai ke bahan alam, sampel biologis dan lain sebagainya, sampai ke uji efektivitas toksisitas ada di bahan alam saya publikasi. Tetapi yang saya punya itu terstandarisasi semua. Artinya terstandarisasi, saya menentukan kadar dari senyawa bahan aktif yang paling besar di situ. Sehingga saya berdasarkan dosis. Dosis yang saya standarisasi, harapannya itu, responnya itu, variasinya tidak lebar. Ya, tidak lebar artinya datanya itu homogen. Kalau homogen nanti analisis statistiknya kan parametrik. Kalau tidak homogen, non-parametrik, lebih sulit. Itu ada semua di publikasi saya, terutama untuk menurunkan gula darah, dimencit, kemudian gula darah, diabetes, asam urat. Tetapi terstandarisasi. Beda yang kalau di bahan alam kan cuma ekstrak etil asetat, ekstrak apa-apa, tapi tidak ditentukan kadarnya. Kalau tidak ditentukan kadarnya, dosisnya hanya berdasarkan mililiter pertama, kedua, ketiga, senyawa bahan aktifnya konsentrasinya beda-beda, itu yang menyebabkan responnya juga bervariasi. Gitu ya. Oke? Terima kasih banyak Prof. Oke, nanti kalau kurang jelas, kalau saya pas di kampus, boleh ketemu. Ada yang lain yang mau bertanya? Saya ini sedang membimbing bahan alam dengan Prof. Maman, ya, kakak kelas saudara. Ya, menentukan major compound sekarang sedang standarisasi, hampir selesai. Setelah itu baru uji in vivo. Kalau uji in vivo-nya itu gampang, sehari paling seminggu kelar. Tetapi menentukan dosis yang terukur ini yang lama. Ya, kalau bahan alam mudah-mudahan harus terstandarisasi ya. Kalau terstandarisasi itu nanti responnya itu mudah-mudahan homogen, variasinya nggak terlalu lebar. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Yang lainnya silahkan untuk bertanya. Maaf Prof, mau bertanya, izin bertanya. Ya. Ini untuk apa selisih A sama dengan 0 itu apakah harus mesti mencari titik potong antara dua kurva itu ya Prof? Ini untuk panjang gelombang ganda. Ya, panjang gelombangnya. Dipersyaratkan demikian. Jadi semua teknik-teknik penyelesaian itu ada persyaratannya. Kalau tidak memenuhi persyaratan ya jangan pakai
panjang gelombang ganda simultan saja. Kan lebih mudah. Jadi untuk penentuan ini, mohon maaf Prof, memang harus Iya, di kurva di sini ada titik tengah itu ya. Ya, ini karena ini panjang gelombang ganda. Kalau memang itu perpotongan dengan panjang gelombang maksimum dari senyawa bahan aktifnya, terus nanti bahan tambahannya atau resipiennya tidak 0, berarti kan tidak sesuai dengan panjang gelombang ganda. Ya ambil aja cara simultan. Kan lebih mudah, tidak ada persyaratan. Ya, makanya harus pandai-pandai memilih teknik penyelesaian. Karena dalam satu profil, dalam satu monitor, yang overlay lebih dari satu spektrum, itu lebih dari satu kemungkinan teknik penyelesaian. Pilihlah yang termudah, itu dulu. Kalau bisa serapan individual, itulah paling mudah. Tetapi ini kan tidak bisa serapan individual. Nah, gitu ya. Iya Prof, terima kasih Prof. Oke, yang lain? Ini murah meriah loh ya, sekarang dikembalikan ke diri sendiri. Kalau saya tidak punya duit, saya pakai spektro bisa nggak? Bisa. Ya, spektro itu kalau publikasi saya itu malah yang murah meriah. Ya. Kalau uji in vivo dimencet kan tidak ada halangan. Yang penting kamu sudah uji komite etik, kadarnya sudah terstandarisasi, apapun yang terjadi ya terjadi kalau di in vivo. Ya, toksisitas akut 24 jam, 48 jam kelar. Ya, selesai. Yang di bahan alam. Tetapi untuk standarisasi ini perlu waktu berbulan-bulan. Yang lain silahkan, atau yang kurang jelas boleh nanya berulang, boleh. Yang penting saudara bisa paham. Silahkan yang di bahan alam terutama. Saudara bisa nanya ya ke kakak kelas itu, namanya Ella, itu anak bimbingnya Prof. Maman dengan saya. Itu minatnya bahan alam. Terstandarisasi. Standarisasi sebenarnya nggak susah. Cuman yang bersangkutan pakai densito. Mau pakai spektro, gampang juga. Silahkan yang lain yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjut. Ya, ini panjang gelombang ganda. Untuk pada panjang gelombang 1 dan 2, ya, ini delta AX. Ya. Delta A untuk senyawa X yang dihitung tidak sama dengan 0. Tetapi senyawa Y tadi kan ini 0. Ya, Y. Panjang gelombang pertama, kedua. Kan sama. Berarti delta A-nya kan 0. Yang X di sini sama di sini. Kan tidak 0. Ya. Sehingga tinggal membuat di sampelnya panjang gelombang 1 dan panjang gelombang 2. Ya, sampelnya berapa kali? Ya. Paling mudah dengan delta A sampel dibagi delta A standar pada 2 panjang gelombang kali konsentrasi standar. Ini PPT-nya, ini delta A-nya tidak muncul ya, ini delta A. Ini delta A sebetulnya. Cuman kalau berdasarkan perbandingan selisih serapan sampel dibagi serapan standar, ini kesalahannya besar. Ini rasionya harus mendekati 1. Untuk mendekati 1 susah, makanya lebih baik membuat persamaan garis lurus YBX plus A, di mana X-nya itu nanti konsentrasi, delta A-nya itu delta A selisih pada panjang gelombang 1 dan 2. Baik di sampel atau di kurva bakunya, standarnya sama. Ya. Yang keempat, derivatif diturunkan. Nah, kalau zaman saya dulu, spektro itu masih manual, mencari derivatif itu manual. Tapi sekarang
Alat yang sekarang itu saudara tuh banyak dimudahkan. Di softwarenya itu sudah ada untuk mengatur derivatif. Derivatif pertama, kedua, ketiga, bisa. Zaman saya dulu untuk mencari senyawa turunan itu manual. Jadi saya menentukan pada selisih panjang gelombang yang secara kontinu, misalkan selisihnya 4, nilai serapannya berapa. Jadi saya hitung misalkan, saya mulai pada panjang gelombang 260, nilai serapannya berapa. Terus 256 serapannya berapa, 252 berapa. Nah, selisih nilai serapan itu adalah delta A. Ya, turunan pertama delta A dibagi delta panjang gelombang. Delta panjang gelombang kan 260 dikurangi 256 berarti 4. Itu harus kontinu selisihnya 44. Kemudian baru dibuat spektrum delta A versus delta panjang gelombang. Ya, jadinya demikian. Dulu saya manual, kalau mau lihat skripsi saya ada, tapi dulu masih ketiknya masih ketik-ketik manual ya, belum ketik komputer. Jadi masih susah, nggak rapi. Ada itu. Skripsi saya tentang multi komponen dengan metode spektrofotometri untuk dulu campuran antibiotik. Dulu masih boleh zaman saya campuran 2 antibiotik. Saya menentukan amoxicillin dan amoflox. Amofloxacillin. Turunannya amoxicillin. Setelah itu kan campuran antibiotik kan tidak boleh. Itu saya mencoba cara derivatif yang saya kombinasi dengan diferensial. Ya. Saya derivatif yang mengganggu belum 0, saya diferensial yang mengganggu bisa 0. Jadi saya modifikasi sendiri. Kalau di sini kan tidak ada, yang saya jelaskan di kuliah, di jurnal-jurnal tidak ada modifikasi derivatif dan diferensial. Tetapi di skripsi saya itu setelah derivatif saya diferensial. Itu ketemu. Nah, khusus derivatif, koordinatnya ini sudah delta A. Ya, absisnya adalah panjang gelombang. Zat X dan zat Y. Nah, untuk derivatif, ya, lawannya harus 0. Ini pengembangan dari individual. Pengganggunya harus 0. Karena derivatif delta A-nya harus 0. Dicari delta A-nya 0. Oh, di sini delta A 0. Berarti pada panjang gelombang 1 delta A0 ini bisa untuk menentukan zat X. Tidak di maksimum. Tetapi pengganggunya delta A-nya 0. Untuk zat Y, cari yang delta A-nya 0. Di sini. Panjang gelombang 2. Ini untuk zat Y, kebetulan ada di maksimum. Ini kebetulan ya. Belum tentu loh ya di maksimum. Ini hanya kebetulan. Prinsipnya menentukan zat yang pertama, zat pengganggunya delta A-nya harus 0. Ini saja prinsipnya derivatif, tetapi spektrumnya spektrum derivatif. Kalau dikembalikan ini sebenarnya kan sama dengan serapan individual. Ya, kalau serapan individual kan normatif, pengamatan nilai serapannya kan nilai serapan. Kalau ini kan di derivatif. Kebetulan ini derivatif pertama. Kalau derivatif pertama pengganggunya belum ditemukan 0, bisa di derivatif kedua. Dan ketiga dan seterusnya, yang penting pengganggunya delta A-nya 0. Itu saja. Ya. Tetapi nanti untuk di kurva kalibrasi standarnya, kalau derivatif kedua juga derivatif kedua. Pada panjang gelombang derivatif kedua itu. Harusnya linier. Gitu. Ya. Ada pertanyaan di derivatif? Tambah bingung kan? Silahkan bertanya yang di derivatif.
Silahkan. Saya yakin apa yang saya jelaskan kurang jelas. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu saya lanjut. Saya selesaikan, nanti baru saudara pertanyaannya bisa lebih dari satu. Diferensial. Diferensial itu sebenarnya sama dengan derivatif. Cuma saja ditentukan pada pH pelarut yang berbeda. pH yang berbeda, pH 4 dan 9. Ya. Kedua-dua senyawa itu diamati pada 2 pH yang berbeda. Berarti kan keluarnya delta A. Delta A senyawa yang pertama, delta A senyawa yang kedua. Nah, kalau sudah demikian, cari yang delta A-nya 0. Misalkan panjang gelombang 1. Zat X-nya 0. Berarti bisa untuk menentukan zat Y. Kalau zat Y ini resipien, ya berarti tidak usah dihitung. Kalau ini dianggap senyawa lain, bisa dihitung. Nah, sekarang antara zat X dan zat Y, apakah itu senyawa berkhasiat semua atau salah satu resipiennya? Panjang gelombang yang kedua di mana yang 0? Yang bisa untuk lawannya tidak 0. Misalkan di sini. Ini bisa untuk menentukan zat X. Ya. Karena zat X di sini tidak 0. Ya. Meskipun ini di negatif, nanti harga mutlaknya ya. Nah, terus dikembalikan ke standarnya atau murninya. Caranya sama. Diamati pada pH yang berbeda, pada panjang gelombang berapa nanti, turunan yang keberapa. Jadi nanti apabila sudah di-scan, ketemu teknik terpilih, nanti harus ada kesimpulan di bawah spektrum pada pemilihan panjang gelombang. Pemilihan panjang gelombang itu nanti kesimpulannya pada penentuan kadar senyawa ini ditentukan ditentukan dengan teknik terpilih, misalkan dengan cara derivatif. Derivatifnya tersebutkan derivatif pertama, kedua, atau ketiga. Misalnya, derivatif pertama atau derivatif kedua pada panjang gelombang harus ditentukan, dan pelarut. Karena ini beda panjang gelombang, beda pelarut, ini akan merubah semuanya. Jadi teknik terpilih itu nanti harus disertai panjang gelombang dan pelarut. Ya. Ini diferensial. Kemudian Penarowski. Penarowski itu pada titik perpotongan. Senyawa pertama, senyawa kedua, titik perpotongan. Ini senyawa kumulatifnya A dan B. Di perpotongan ini kan nilai serapan senyawa A dan B kan sama. Namanya pada panjang gelombang isoabsorpsi. Iso sama, absorpsi. Absorpsinya sama untuk senyawa pertama kan. Ya, ini paling mudah juga. Oke, untuk ortogonal lebih sulit ya. Ortogonal itu nanti misalkan ada 3 senyawa, ada 3 panjang gelombang dengan 3 bilangan anu. Jadi mainnya secara matematika. Kalau ada 3 bilangan anu berarti ada 3 persamaan. 3 persamaan dengan 3 bilangan anu. Bilangan anu itu bilangan yang tidak ketahui. Dari 3 persamaan itu nanti dimodifikasi 1 dan 2, persamaan 1 dan 2 dihilangkan, dikalikan faktor perkalian berapa sehingga 1 bilangan anu hilang. Hilang, ketemu persamaan yang keempat. Nah, itu dimodifikasi terus sehingga nanti bisa ketemu 1 bilangan anu itu berapa. 1 bilangan anu berapa, substitusikan ke yang persamaan 2 bilangan anu, ketemu bilangan anu yang lainnya, ketemu semuanya, terus kembalikan ke persamaan, salah satu persamaan di awal, karena sudah ketemu 2 bilangan anu, bilangan yang ketiga akan ketemu.
Itu kalau ortogonal. Lebih kompleks, mainnya main matematis. Oke. Spektrofotometri UV vis. Tatap muka yang kedua selesai. Sekarang tinggal sisa waktu yang sedikit untuk pertanyaan yang kurang jelas, silahkan. Ada pertanyaan? Saya yakin loh, untuk spektro ini banyak yang kurang tahu tentang teorinya, tapi nanti pekerjaannya di lab paling cepat. Kalau menggunakan HPLC, sehari kamu spektro sudah lari yang ke-10. Ya. Memang kromatografi metode pemisahan, spektroskopi bukan metode pemisahan, tetapi bisa untuk bahan alam bisa. Saya bahan alam atau di sampel biologis menggunakan spektrofotometri juga bisa. Tidak ada? Nggak ngerti semua berarti? Sudah jam 12.10 ya. Kita waktu istirahat. Kita ketemu nanti jam 1 ya. Halo, bisa didengar? Jadi saudara sudah bisa absensi 2 kali dengan jam yang tadi. Oke ya. Saya tutup pertemuan yang kedua, ketemu pertemuan ketiga jam 1. Saya tutup anunya aja, Zoom-nya. Saya enggak keluar, takut susah keluarnya, masuknya. Oke ya. Terima kasih, Prof. Jam 1 ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih.